Adik-adik udah siap belum kita mulai ibadah? Kalau sudah siap, mari kita ambil sikap saat teduh. Kita mau saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pagi ini Tuhan boleh membangunkan kami, memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami boleh berkumpul lagi di ibadah hari Minggu Berkat PA. Tuhan berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah ini Tuhan, sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, pembacaan Mazmur kita pada hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai 6. Pengharapan di tengah-tengah penderitaan, nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian pembacaan Mazmur kita pada hari ini. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan sampai pada saat ini kepada kami. Tuhan, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Mari Tuhan, berkatilah kami, kuasai hati dan pikiran kami agar kami mau mendengarkan dengan baik sehingga kami memahami isi firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berbicaralah Tuhan karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman kita pada hari ini terambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 16. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus, Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikian pembacaan Alkitab pada hari ini. Selamat pagi adik-adik. Siapa yang bersukacita hari ini? Tunjuk tangan. Wah, semuanya pasti bersukacita ya. Nah adik-adik, minggu ini kita mau dengar cerita tentang seorang tokoh yang bernama Timotius. Siapa? Iya benar, Timotius. Nah, Timotius ini adalah orang yang masih muda, tapi mau dipakai Allah untuk membawa kabar sukacita bagi banyak orang adik-adik. Wah, keren ya. Tapi saat itu Timotius lagi dalam keadaan yang sedih, lagi dalam keadaan yang takut, karena harus menghadapi banyak orang-orang yang gak suka sama Timotius, sama apa yang dikatakannya. Nah, untuk itu ada seorang bapak yang bernama Paulus. Siapa adik-adik? Paulus. Nah, bapak itu mengirimkan surat kepada Timotius. Adik-adik mau tahu nggak isi suratnya apa? Nah, isi suratnya itu tentang ucapan syukur kepada Allah, karena hidup ini semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Bapak Paulus juga cerita adik-adik tentang masa lalunya. Bapak Paulus juga pernah mengalami yang dihadapi oleh Timotius. Tapi ada Tuhan yang menguatkan dan menolong Bapak Paulus, mengampuni setiap kesalahan yang Bapak Paulus lakukan, sehingga Bapak Paulus tetap semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Lewat surat ini, Bapak Paulus mau kasih semangat sama Timotius untuk tetap membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Sama seperti kita sekarang ini adik-adik. Kita meskipun masih kecil, meskipun masih muda, tapi Allah mau pakai kita untuk memuji Tuhan. Misalnya dengan kita bernyanyi, dengan kita berdoa, itu udah termasuk loh membawa kabar sukacita bagi banyak orang. Adik-adik mau tahu nggak cara supaya lebih semangat lagi dalam menyenangkan hati Tuhan? Nah, yang pertama, jangan malu, jangan takut, dan jangan ragu. Meskipun nanti kita bisa aja diejek kalau melakukan sesuatu yang baik, tapi ingat, kita harus tetap semangat menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan kita bernyanyi di depan orang memuji Tuhan, dengan kita memimpin ibadah dalam keluarga, itu udah termasuk loh memuji Tuhan. Dan secara tidak langsung adik-adik, orang-orang yang melihat kita boleh juga ikut memuji Tuhan. Misalnya papa dan mama lihat kita bernyanyi di depan, wah anakku itu pintar sekali, meskipun masih kecil tapi sudah pandai bernyanyi memuji Tuhan. Terus kakak dan abang kita lihat, wih adikku itu pintar sekali, masih kecil udah pandai berdoa. Wih, jadi papa mama, kakak adik, bahkan teman-teman sekalipun yang melihat boleh ikut bersukacita dan memuji Tuhan adik-adik. Ingat, dalam 1 Timotius 4 ayat 12 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Nah, yang kedua, jangan mengganggu orang lain. Kita nggak boleh ngejek orang lain, menghina orang lain, apalagi membuli orang lain.
Tidak boleh. Karena Tuhan mau kita menyayangi orang lain, adik-adik. Jangan kita berkata dengan sembarangan. Tuhan mau kehadiran kita membawa sukacita bagi banyak orang, sehingga orang-orang yang ada di sekitar kita boleh hatinya gimana? Gembira dengan kehadiran kita. Jadi kita harus minta pertolongan dari Tuhan agar perkataan kita, sikap kita boleh menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Nah, yang ketiga, kita jangan simpan kesedihanmu. Adik-adik, mungkin kita punya pengalaman masa lalu yang buruk, yang tidak menyenangkan, tapi bisa loh mengubah kesedihan menjadi sukacita. Nah, caranya itu bisa asal kita mau. Kita harus ingat bahwa kita punya Tuhan yang akan selalu menolong, menjaga, dan mengajari kita, adik-adik. Nah, kakak ada lagu nih. Lagunya seperti ini. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Gembira di hati, gembira di hati, gembira di hatiku. Jadi harus selalu bersukacita dan bergembira ya. Nah, yang keempat, kita harus bersedia menolong orang lain dengan apa yang kita punya. Nah, menolong orang lain bukan hanya dengan memberi uang atau secara materi saja, tapi menolong orang lain dapat dilakukan secara sederhana dengan berdoa. Dengan kita berdoa kepada Tuhan, berdoa untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, itu udah termasuk menolong orang lain. Terus, adik-adik semua juga udah termasuk loh menolong orang lain dengan cara mengirim video bernyanyi, mengirim video membaca Alkitab, mengirim video berdoa untuk ibadah kita setiap minggunya. Nah, itu udah termasuk menolong orang lain, adik-adik. Orang-orang yang melihat kita boleh bersyukur dan memuji Tuhan. Hari ini adik-adik semua adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena masih diberi kesempatan untuk merayakan ulang tahun Pelkat PA yang ke-61. Hore, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh terus beribadah kepada Tuhan sampai pada saat ini. Nah, adik-adik, meskipun kita merayakannya di rumah masing-masing, tapi tidak menghalangi kita untuk tetap selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, untuk itu kita mari lebih semangat lagi dalam memuji Tuhan lewat nyanyian kita, berdoa menaikkan syukur kepada Tuhan, dan memakai hidup kita untuk menyenangkan hati Tuhan meskipun masih muda. Nah, adik-adik, dengan selalu mengucap syukur kepada Tuhan, hilanglah semua rasa takut, terutama hal yang tengah kita hadapi saat ini. Apa itu? Iya benar, virus corona. Nah, kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena dengan tubuh yang sehat, hati yang bersukacita, maka daya tahan tubuh juga semakin kuat sehingga terhindar dari segala sakit yang ada, adik-adik. Ingat ya, bahwa orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan dan hidup setia kepada Tuhan adalah orang-orang yang pemberani, karena ada Tuhan Yesus yang menyertai. Biarlah kehadiran kita
boleh membawa sukacita bagi banyak orang, sehingga mereka bergembira hatinya. Nah, satu lagi adik-adik, ingat bahwa orang yang tahu mengucap syukur adalah orang yang tahu caranya menyenangkan hati Tuhan. Demikian cerita hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu ya. Ibu jari dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis butuh cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, saat ini kami bersyukur karena Pelkat PAGPIB telah memasuki usia yang ke-61 tahun. Biar Tuhan, Pelkat PA boleh semakin bertumbuh, kakak layan dan anak-anak layan boleh semakin memuliakan nama Tuhan lewat puji-pujian dan cerita-cerita firman Tuhan. Tuhan, saat ini kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu, adik-adik kami yang sedang beribadah online di rumah mereka masing-masing. Tuhan boleh berkati mereka, agar kiranya mereka boleh tetap bersukacita dan bersemangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Begitupun ketika mereka belajar, mengerjakan tugas di rumah, Tuhan yang boleh berkati mereka. Kami juga boleh berdoa untuk orang tua adik-adik, di mana orang tua adik-adik boleh menjaga, mendidik, membimbing, bahkan memberikan segala kebutuhan adik-adik. Tuhan yang juga boleh berkati orang tua adik-adik. Begitupun Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia, terkhusus kami berdoa untuk gereja GPIB Immanuel Medan. Tuhan boleh berkati Bapak Pendeta, majelis, jemaat dalam tugas dan pelayanannya. Begitupun kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan yang boleh memberikan terbaik untuk bangsa dan negara ini. Bahkan saat ini Tuhan, di pandemi kondisi COVID-19 ini, kami juga boleh semakin menjaga diri kami, menjaga kebersihan, mengikuti protokol kesehatan Tuhan. Begitu juga dengan yang sakit, Tuhan boleh berkati mereka yang harus dikarantina di rumah secara pribadi. Kiranya Tuhan yang boleh mengembalikan kondisi mereka kembali menjadi pulih Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus, kami banyak sekali yang ingin kami sampaikan kepadamu, tapi kami tahu Engkau terlebih dahulu mengetahuinya. Inilah doa kami ya Bapa, yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami sudah memberikan persembahan dari tangan-tangan kecil kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi pelayanan dan gereja-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus.
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menyelesaikan ibadah ini. Kiranya Tuhan berkati ibadah ini agar kami, anak-anak-Mu, boleh menerapkannya di dalam kehidupan kami Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami di sepanjang aktivitas kami, bahkan di minggu depan kami boleh kembali bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya inilah doa kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita sekalian. Saya Pendeta Joni Alexander Lonto, Ketua Jemaat GPB Medan mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat Pelayanan Anak GPB yang ke-61, khususnya untuk Pelkat PA GPB Immanuel Medan. Selamat ulang tahun, semakin giat kakak-kakak pelayan melayani dan juga adik-adik pelayan, anak-anak pelayan semakin rajin untuk beribadah, berdoa dan memuliakan nama Tuhan dan cinta Yesus dan cinta orang tua. Kita nyanyi Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Bukalah sekalian lilin, kuenya bisa dimakan aja ya. Satu, dua, tiga. Ya, kuenya diberikan untuk kakak PA GPB Immanuel Medan, untuk anak-anak sekalian, adik-adik sekalian, dan diwakili oleh Ketua PA